Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, tetap istilahnya buku disiapkan, catatannya maupun buku LKS atau buku paketnya dilihat. Yang paling utama yang saya ingatkan yaitu buku tulisnya. Nanti dicatat, matematika kok ndak nyatat ki pasti cepet lupa. Wis angel, kena dicatat. Nah, besok paginya ya sudah. Enggak besok pagi lah. Habis ini selesai keluar kamar ya sudah. Enggak ada yang diingat. Makanya catatan penting. Saya mulai. Yang kemarin untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ada 3. Yang pertama adalah menggunakan faktorisasi atau memfaktorkan. Yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Kemarin sudah yang faktorisasi, begitupun juga yang pertemuan sebelum-sebelumnya, yaitu oleh Bapak Arif Maulida kalau nggak salah. Sekarang saya lanjutkan untuk yang kedua. Ini sudah. Bentar. Ini juga sudah kemarin kalau masih ingat. Jadi untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3. Kalian tinggal pilih salah satunya yang kalian anggap nanti paling mudah. Nah ini. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, nanti terbagi 2 juga. Jika mana kuadratnya sempurna, yang kedua adalah kuadrat dengan 3 suku. Yang pertama, cirinya nanti yaitu apa? Ada variabelnya, nanti ada 2 suku, yang satunya menggunakan variabel, yang satunya dengan tidak. Contohnya ini, 2x kuadrat dikurangi 288 sama dengan 0. Maka untuk menyelesaikannya, seperti dulu kelas 7 dengan memindah ruas, min negatif 288, kalian pindah ke sisi kanan. Nah, nanti menjadi awalnya min menjadi positif 288. Nah, karena yang sebelah atau ruas kirinya ini ada angka 2, atau ingat-ingat saja yang di sebelah kiri harus huruf atau variabel, paling mudah. Maka 2 ini karena operasinya dengan X adalah kali, kalian dipindah berarti sekawannya yaitu bagi. Maka nanti 288 ditulis di per 2 atau dibagi 2. Yaitu hasilnya adalah X kuadratnya 144. Ini masih X kuadrat, yang dicari adalah nilai X-nya. Maka nanti diperoleh seperti ini. Akarnya, tapi ingat, kalau dulu kalian tidak ada ini, biasanya dimulai di SD ya. Untuk kelas 9 kalian harus ingat untuk kuadrat mengakarnya ini muncul ini. Nanti harus nanti keluar ada X1 dan X2-nya. Maka kalau kalian tahu hasilnya adalah angka 144 pasti 12, maka nanti X1-nya di antara ini. Kurang lebih atau plus minusnya bukan kurang lebih tapi plus atau minus 12. Maka X1-nya bisa diambil yang positif dulu 12, yang X2-nya adalah negatif 12. Nah, himpunan penyelesaiannya berarti negatif 12,12. Semoga paham. Ini contoh. Contoh lagi. Manakala ini positif, nanti hasilnya seperti ini, sama caranya. Nanti ini di akar, karena hasilnya adalah min di dalam akar. Nah ini, itu merupakan bilangan imajiner atau bilangan yang tidak real, tidak ada. Bukan nanti kalian pikir, oh akar 100 adalah 10, berarti hasilnya negatif 10, bukan. Maka karena tidak ada, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Nah ini contoh-contohnya. Misalkan saya tambahi lagi yang mana ini. Saya ambil yang ini atas saja, mudah. Atau tadi sudah ya? Belum ya? Oh iya belum tadi. Oke, saya ambil yang atas. Saya contohkan 1. Ini nanti kalian pindah ruas yang negatif 81, berarti berubah menjadi 81 seperti ini, dipindah ke ruas kanan. Maka untuk menghilangkan kuadratnya jangan lupa nih,
akar dari 81, maka ini X nanti diperoleh plus minus dari 9. Maka X1-nya nanti diperoleh adalah 9. Yang kedua, X2-nya maka diperoleh negatif 9. Nah, himpunan penyelesaiannya bisa ditulis negatif 9,9. Nah, ini mudah. Yang kedua, manakala sukunya 3. Nah, ini sukunya 3, yang paling mudah. Ini tidak usah kalian perhatikan terlalu panjang, intinya saja. Saya buat contohnya. Nek kalian baca ini kayaknya membingungkan. Tapi kalau contohnya, insya Allah lebih mudah. Nih, sebentar. Nah, ini ada X kuadrat ditambah 8X tambah 12 sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? Paling mudahnya adalah ini yang kalian ingat-ingat. Pertama, untuk yang ini konstantanya kalian pindah ke ruas kiri. Jadi setiap ada konstanta, kok kiri, kanan ya, dipindah ke ruas kanan. Setiap ada konstanta, harus ingat konstanta itu apa. Atau ibaratnya atau paling mudah yang tidak punya huruf lah, atau tidak punya variabel, kalian pindah ruasnya ke sebelah kanan. Habis itu kalian lihat yang koefisien tanpa kuadrat. Ini seperti tadi yang teorinya, intinya saja lah, setengah kuadratnya. Jadi nanti kalian menulisnya awalnya dari setengahnya ini dikuadratkan. Nah, dari mana ini dapat 4? Ini awalnya yaitu penulisannya setengah dari 8 dikuadratkan. Karena apa? Setengah dari B. Nih kalau pengen lihatnya awalnya nih. Bentar. Nah, yang ini. Yaitu apa? Konstantanya ini dipindah ke ruas kanan. Jadi ini. Nanti kalian tambahi dengan setengah dari koefisien yang B. Jadi setengah B kalian kuadratkan, karena di ruas kiri ditambahi ini, maka yang di ruas kanan pun sama. Nah, saya kembali ke contohnya. Nah, ini. Kalau ini sudah kalian buat setengahnya, ini saya tulis langsung, jadi setengah dari 8 kan 4, maka 2. Yang di kiri ditambahi ini, maka yang di kanan pun harus sama. Eleng-eleng, setengah B kuadrat. Habis itu dihitung yang kanan, yaitu 4 kuadrat ini nilainya 16, negatif 12 ditambah 16 adalah 4. Maka ini bisa diperoleh, persamaan kuadratnya adalah X plus 4. Gampangannya yang garis yang Q kuadrat, cipuk Q. X plus 4 kuadrat hasilnya 4. Nah, menghilangkan kuadrat ini jangan sampai lupa seperti tadi, yaitu plus minus akar 4. Akar 4-nya adalah 2, maka nanti diperoleh X1 saya ambil yang positif, X plus 4 sama dengan 2 dulu, maka X-nya diperoleh, nih yang bawah ya, ini saya ambil yang positif, yang ini saya ambil negatif dari pemecahan ini, maka X plus 4 sama dengan 2, X-nya adalah negatif 2. Oh, itu yang satunya. Maka X1-nya negatif 2, ini diperoleh dari mana? 4-nya dipindah ke ruas kanan, menjadi negatif 4, maka 2 dikurangi 4 adalah negatif 2. Sedangkan X plus 4 sama dengan negatif 2, 4 plus ini dipindah ke ruas ke kanan menjadi negatif 4, maka negatif 2 dikurangi negatif 4 adalah negatif 6. Maka himpunan penyelesaiannya bisa ditulis negatif 6, negatif 2. Ini cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga, ini berikut contoh-contohnya. Atau saya berikan contoh satu lagi. Atau enggak usah ya? Nah, saya berikan contoh satu lagi ya. Yang ini, yang awal atas. Sama seperti tadi, setengahnya dari ini. Jadi nanti kalian tulis X kuadrat, saya langsung plus 8X. Ini setengahnya, berarti plus, atau saya tulis dulu, setengah dari 8 dikuadratkan sama dengan ini plus 15, pindah ke ruas kanan menjadi negatif 15, masih ditambah juga sama setengah dari 8 pangkat 2, ini setengah. Maka nanti hasilnya X kuadrat ditambah 8X setengahnya dari 8 adalah 4 pangkat 2,
Ini pun sama negatif 15 ditambah 4 pangkat 2. Maka hasilnya x kuadrat plus 8x ditambah 4. Yang ini negatif 15. 4 pangkat, ini pangkat 2. 4 pangkat 2 adalah 16. Saya langsung, berarti hasilnya adalah 1. Maka nanti karena ini kuadrat-kuadrat seperti tadi, langsung mudahnya x plus 4 kuadrat. Yang ini 1. Maka nanti kuadrat ini dihilangkan, x plus 4 sama dengan plus minus akar 1. Akar 1 berapa? Ya 1. Maka nanti bisa ditulis dulu x plus 4 sama dengan plus minus 1. Maka untuk mencari x1, x2 nilainya, bisa saya ambil yang positif dulu. Maka x plus 4 sama dengan 1. Maka x-nya sama dengan 4 dipindah menjadi negatif. Kalau ditulis seperti ini, 1 dikurangi 4, yaitu hasilnya negatif 3. Ini x1-nya. Untuk mencari x2-nya, saya tulis di sini. X plus 4 sama dengan negatif 1 plus 4, ini saya pindah. Maka x sama dengan negatif 1. Tadi, ini yang main. Ya benar ya, main 4, nah ini dipindah. Maka x2-nya nilainya adalah negatif 5. Maka himpunan penyelesaiannya bisa saya tuliskan negatif 5, negatif 3. Nah, cara yang ketiga. Nah, ini mau tidak mau kalian harus menghafalkan rumusnya. Nah, ini rumusnya, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini diingat-ingat. Ini rumus patennya. Ini harus diingat-ingat, jangan sampai lupa. Misalkan kalian senang dengan menggunakan rumus. Jadi ada 3 cara. Yang pertama kemarin faktorisasi, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang terakhir ini kalian harus ingat rumusnya. Kalau menggunakan rumus lebih mudah, tinggal ingat-ingat ini. A yaitu yang koefisien dari pangkat 2. Ini A di sini. Ini adalah A, yang ini adalah nanti B, yang ini adalah C. Maka tinggal masukkan saja ke rumusnya. Nah ini A-nya karena tidak ada angkanya dianggap 1, B-nya adalah di depan atau koefisien dari X-nya adalah 8, C-nya itu konstantanya 12. Tinggal masukkan rumusnya ini. B, kalian lihat sendiri, B-nya ini tadi, ini bernilai 8. Nanti B ini ganti 8, ganti 8. A-nya karena ini tidak ada dianggap 1, nanti ganti 1, C-nya adalah 12, A-nya 1. Nah ini. Hasilnya seperti ini. Maka tinggal hitung yang di dalam akar dulu. Ini 8 pangkat 2 nanti 64. 4 kali 1 kalikan 12 adalah 48. Nah ini 64 dikurangi 48, nanti hasilnya adalah 16. Akar dari 16 adalah 4. Nah nanti pisahkan. X1 misalkan diambil yang positif, negatif 8 ditambah 4 per 2. Yang X2 nya saya ambil yang positif, yang negatif. Maka tinggal dihitung, negatif 8 ditambah 4 itu adalah negatif 4. Maka nanti X1 nya tinggal negatif 4 per 2. Ini yang atas dihitung dulu. Negatif 8 ditambah 4, utang 8.000 dibayar 4.000. Nah, yang kedua negatif 8, negatif 4, utang 8.000, ngutang lagi 4. Ngutangnya tambah banyak. Nah ini sederhanakan lagi. Jadi negatif 4 dibagi 2 adalah negatif 2. Dan negatif 12 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 6. Maka himpunan penyelesaiannya ditulis negatif 6, negatif 2. Nah ini nanti bisa kerjakan sendiri ya. Yang berikutnya, ini fungsi kuadrat dan aplikasinya. Di sini adalah membuat grafik. Berikut contohnya juga atau soalnya saya buat sampai ini. Untuk kalian melihat contoh-contohnya yang lebih detail nanti di modulnya. Diingat-ingat ini. Jika A tadi di depan koefisien di depan pangkat 2, jika A-nya nanti lebih dari 0, itu nanti berarti positif. Bentuk grafiknya melengkung ke atas. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Untuk yang A-nya kurang dari 0 atau negatif, nanti bentuknya ke bawah. Kaya U, sehingga kaya apa ya? N. Nah, kita coba. Tapi ingat-ingat rumus tadi, rumus ABC nanti tetap digunakan, tapi yang di dalam akarnya B kuadrat min 4AC. Kan tadi min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Nah itu yang dipakai.
Jika nanti D-nya itu lebih dari 0, bisa disimpulkan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jika D-nya nanti kok hasilnya 0, maka menyinggung sumbu X, menyinggung. Jadi contohnya seperti ini, yang D lebih dari 0. Nah ini motong 2 di sumbu X, yang D-nya 0, contohnya seperti ini, nyinggung, jadi kesenggol sitik. Yang D kurang dari 0, tidak memotong, ya gak nyinggung. Jadi misalkan seperti ini, dhuwur pokoknya ora kena X, ya ndak kena Y. Nah ini tadi, jika A-nya lebih dari 0, D-nya 0, gambarnya seperti itu. A-nya lebih dari 0 dan D sama dengan 0 dan D kurang dari 0. Bisa nanti dibaca di buku paket LKS maupun modul yang sudah dibagikan. Nah, langkah-langkah gambarnya. Yang pertama, kalian harus menentukan titik potong sumbu X-nya. Jika memotong sumbu X, maka Y-nya ganti 0. Nek motong sumbu Y, ganti X-nya yang diganti 0. Pokoknya bolak-balik, terserah mau yang memotong sumbu X dulu atau Y dulu, monggo. Yang penting urutannya, kalau sudah X dulu maka ganti Y. Yang ketiga, yaitu dengan menggunakan atau menentukan sumbu simetrinya. Nah, ini menggunakan rumus min B per 2A. Ini harus diingat, min B per 2A, mencari sumbu simetrinya. X nya adalah min B per 2A. Simetri ki padha karo lipat tengah-tengahan. Yang keempat, yaitu nanti nilai ekstrim atau puncaknya, yaitu menggunakan min D per 4A. Nah, D sendiri ini tadi sama diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC, gitu eling-eling. Nah, berikut gambarnya, yang ke bawah sih enggak perlu, minimal 4 tadi. Nih, misalkan ada X kuadrat min 4A, 4X min 5, jadi A-nya karena koefisien dari pangkat 2 itu A, ini tidak ada, anggap saja 1. B-nya ini negatif 4, C-nya adalah konstantanya negatif 5. Nah, kita coba, karena A-nya lebih dari 0, jelas kalian sudah tahu ini, karena A-nya lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas, seperti ini. Nah, kita tentukan gambarnya, mulai dari langkah-langkah yang pertama, yaitu memotong sumbu X, berarti nanti diganti Y-nya 0, oke? Y-nya di sini ganti 0, seperti yang kemarin menggunakan faktorisasi, maka X kuadrat min 4X min 5 kalian faktorkan, hasilnya adalah ini. Nanti ketemu X1 nya adalah negatif 1, X2 nya adalah 5, maka titik potongnya negatif 1,0, 5,0, karena Y nya 0, Y nya yang 0 nih. X nya ketemu min 1 dan 5. Yang kedua, ganti kalian balik, kalau Y nya tadi sudah diganti 0, saiki iki X nya 0, Y nya berapa? Ya iki ganti, iki ganti 0, ganti 0, 0 hilang, dari tinggal negatif 5. Y nya 0, X nya 0, Y nya ketemu negatif 5. Yang berikutnya, mencari sumbu simetrinya. Tadi rumusnya menggunakan min B per 2A, B nya tadi adalah 4 karena kuadratnya adalah ini. Saya tulis dulu min berapa tadi ya? Min 5. Nah ini, karena tadi B nya adalah negatif 4, nih A nya adalah 1, yaitu sumbu simetrinya ketemu 2. Untuk yang Y tadi D diingat-ingat, yaitu B kuadrat min 4AC, B nya min 4 dikuadratkan, min 4 kali A nya 1, C nya negatif 5 dibagi 4 kali 1, hasilnya adalah min 9. Nah, nanti grafiknya setelah ketemu tadi titik potongnya di sini min 1,0, 5,0, dan titik potong di Y-nya adalah 0, min 5, dan simetrinya 2, dan nilai Y atau nilai ekstrem atau titik puncaknya di min 9, kalian masukkan ke diagram kartesiusnya. Ini enggak usah. Nah, ini tadi untuk yang titik potongnya ini kan 5,0 min 1,0. Yang kedua yang Y-nya tadi 0, min 5 kalau nggak salah. Iya, ini berarti bener ya? Saya ulangi. 0, min 5. Jadi motong di 0, min 5 untuk yang Y, dan titik puncak simetrinya adalah 2 ini. Oke, simetri. Jadi motong tengah-tengah. Ini kalau dipotong kan pas di tengah-tengah. Puncaknya tadi negatif 9. Nah, ini kira-kira negatif 9 ini.
ini negatif 9. Maka grafiknya seperti ini, terbuka ke atas karena apa? Nilai A-nya lebih dari 0. Tadi A-nya adalah 1. Nah, mungkin pertemuan kali ini hanya sampai ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih. Tadi dua hal yang